초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Halo teman-teman, shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video pertama kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari satu mata kuliah yang saya tawar untuk semester ini, yaitu administrasi gereja baru. Dalam administrasi gereja baru terdapat 6 dimensi, tetapi saya akan lebih terkhususnya menjelaskan bagian dimensi pertama. Tetapi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Esther Gersomiati Nisa, nama panggilan saya Nona Nisa, asal saya dari Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar, atau yang sering disingkat dengan STT Intim. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian pertama atau dimensi pertama, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin. Teman-teman, saya tidak akan menjelaskan lebih terperinci apa itu Alkitab dan doktrin, karena teman-teman sudah lebih tahu dan sudah lebih paham. Namun ada juga yang bertanya, apa itu administrasi gereja baru? Jadi teman-teman, sebelum adanya administrasi gereja baru, tentu sudah ada terlebih dahulu administrasi gereja lama. Namun kenapa kita perlu belajar administrasi gereja baru? Karena gereja perlu perubahan. Dalam administrasi gereja baru terdapat beberapa istilah, yaitu administrasi atau kawan sekerja Allah. Teman-teman bisa baca dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan Markus pasal 2 ayat 21 hingga 22. Terus gereja juga sebagai salah satu pembinaan warga gereja. Gereja diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu, dalam materi administrasi gereja baru atau yang disingkat dengan AGB mempunyai cara pandang yang berbeda. Kenapa? Karena dalam administrasi gereja lama masih menggunakan istilah tata usaha, persuratan. Ada juga gereja adalah bait Allah dan rumah Allah. Namun administrasi gereja lama juga sulit atau susah untuk diperbaharui. Administrasi gereja baru adalah suatu wadah pembinaan bagi warga gereja. Administrasi gereja baru ialah tatanan dasar suatu organisasi yang ada dalam sebuah gereja. Tujuan adanya administrasi gereja baru dapat berjalan dengan baik jika pemimpin gereja dapat memaknai istilah kawan sekerja Allah untuk mencapai suatu tujuan pelayanan. Definisi administrasi gereja baru ialah pengelolaan gereja berdasarkan prinsip atau nilai Alkitab. Prinsip belajar administrasi gereja baru dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Perlu kita ketahui bersama bahwa adanya administrasi gereja baru dapat memiliki sistem administrasi yang baik dan benar. Maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Administrasi gereja baru hadir di tengah dunia bukan tanpa suatu maksud ataupun tujuan, namun gereja hadir di dunia sebagai misi karena suatu situasi dan konteks kehidupan. Jadi gereja harus memiliki kemampuan untuk merespon. Teologi administrasi gereja baru. Teologi tanpa administrasi bagaikan kembang api. Kenapa? Karena teologi tanpa administrasi ibarat bintang yang berkedip-kedip di langit. Administrasi gereja baru dapat diketahui mengenai 3 hal penting, yaitu yang pertama Allah sebagai administrasi agung, dan yang kedua Yesus sebagai gereja, dan yang terakhir Roh Kudus sebagai roh pembaharuan. Fungsi dari gereja
apa tujuan dan misi gereja. Pemimpin gereja dapat membawa administrasi gereja baru dengan baik dan pemimpin tidak dapat berjalan sendiri. Misi gereja, administrasi gereja hanyalah sebagai suatu alat diperoleh dari pelayanan kepada Allah. Jadi teman-teman, administrasi gereja baru bukan saja ada pada perusahaan, tetapi dalam gereja juga ada yang namanya administrasi. Namun dalam dimensi administrasi gereja baru berperan penting dalam gereja dan pentingnya peran teologi dalam gereja. Jadi arti administrasi secara umum adalah kerjasama. Jadi administrasi gereja baru dapat diartikan bahwa administrasi adalah suatu usaha atau kerjasama yang bertujuan mencapai suatu misi yang direncanakan. Keunikan dari Alkitab, seringkali kita malas untuk membuka Alkitab dan membaca. Berdasarkan kajian serta pemahaman bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi landasan iman bagi setiap orang. Kemuliaan Kristus dalam hidup bergereja serta merumuskan secara doktrin Alkitab. Teologi adalah pengalaman akan firman Allah secara sistematis dalam hidup kita. Teologi yang benar seharusnya menghasilkan aplikasi yang benar. Memahami teologi harus menolong orang atau mengerti Alkitab lebih baik. Teologi juga memiliki kebutuhan dengan memahami natur teologi yang begitu banyak. Sebelum belajar, kita dapat menikmati esensi dengan kaya teologi, pengajar mengenai Alkitab dan hal-hal. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa kita perlu memahami apa itu administrasi gereja baru dan apa itu administrasi gereja lama, dan sangat mudah untuk kita bisa membedakan apa itu administrasi gereja baru dan apa itu administrasi gereja lama. Dan sebagai kaum muda atau calon seorang pemimpin gereja di masa yang akan datang, kita perlu menerapkan konsep administrasi gereja baru. Jadi teman-teman, adanya administrasi gereja baru itu lahir dari suatu pergumulan yang luar biasa dengan Tuhan. Oke, baik teman-teman, ini sedikit penjelasan dari saya mengenai administrasi gereja baru di dimensi pertama, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.